Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan di manakah tempat yang paling utama mengeluarkan atau menyalurkan zakat fitrah. Ini penting untuk dibahas teman-teman karena memang ada sebagian di daerah kami yang merantau keluar daerah. Ada yang sebagian mencari nafkah ke Malaysia, ada yang sebagian mencari nafkah ke Kalimantan, ada yang sebagian mencari nafkah ke Arab Saudi, yang intinya mereka mencari nafkah atau merantau keluar daerah. Nah, sehingga sebagian orang itu berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan anaknya, karena memang untuk memenuhi kewajibannya menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga dipisahkan dengan tempat itu. Nah, ini rentan terjadi karena ada sebagian orang yang merantau ke Malaysia lalu mempunyai anak di belakang, anggaplah di Madura. Sehingga anaknya yang ada di Madura itu dikeluarkan zakatnya di Malaysia. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Maka hukum yang seperti itu muncul ikhtilaf di kalangan ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang mau mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan di mana orang tersebut berada. Misal berada di Pamekasan, maka harus mengeluarkan di daerahnya, yaitu di Pamekasan. Berada di Bangkalan, maka harus mengeluarkan di daerahnya di mana dia berada. Namun di sebagian ashab Asy-Syafi'iyah, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah ini juga muncul perbedaan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan dengan catatan jika bila mana di tempat tersebut sudah tidak ditemukan asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat, maka boleh nakluz zakah, memindahkan zakat. Contoh, di daerah Pamekasan, semua orang kaya-kaya, nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang terlilit utang piutang, intinya nggak ada orang yang asnaf gitu, atau orang yang berhak menerima zakat, maka boleh nakluz zakah, memindahkan zakat ke tempat yang lain. Selagi ada orang di daerahnya tersebut yang berhak menerima zakat, maka diutamakan orang tersebut menyalurkan zakatnya, bahkan diwajibkan menyalurkan zakatnya di mana orang tersebut berada. Makanya di sini tajibu zakatul fitri fi mawdi'il ladzi kana fihi sahsu fihi. Orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya di mana orang tersebut berada. Ya, berada di Pamekasan, mengeluarkan di Pamekasan gitu. Namun Al-Imam Hanafi atau Hanafiyah, ulama Hanafiyah itu memperbolehkan nakluz zakah. Misal orang tuanya berada di Malaysia, anaknya berada di Madura. Karena memang zakat itu adalah tanggung jawab orang tua, anaknya misalnya masih umur 3 tahun atau 2 tahun, maka tanggung jawab orang tua untuk mengeluarkan zakatnya. Itu boleh menurut ulama Hanafiyah, itu boleh nakluz zakah. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah, pendapat yang kuat itu tidak boleh. Tapi ada yang memperbolehkan, tapi yang diutamakan itu tetap mengeluarkan zakat di mana orang tersebut berada gitu. Boleh dengan catatan di daerah tersebut, di daerahnya misalnya orangnya sudah kaya-kaya, tidak ada orang yang terlilit utang piutang, tidak ada fakir miskin, tidak ada, yang intinya tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Sudah kaya-kaya, sudah makmur tempatnya, maka boleh nakluz zakat ke tempat lain. Selebihnya kalau masih ada orang yang membutuhkan, ada 8 asnaf tersebut masih ada di daerahnya, maka diutamakan, bahkan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat di mana dia berada. Yang intinya kalau saya sendiri lebih ke sepakat ke mengeluarkan zakat di daerah kita berada gitu. Karena boleh, sebetulnya boleh, tapi kan kita mayoritas di Indonesia itu kan berpegangan kepada mazhab Asy-Syafi'i, mayoritas gitu. Tapi ada juga yang berpegangan kepada mazhab-mazhab yang lain. Kalau saya sendiri lebih sepakat ke mengeluarkan di mana orang tersebut berada. Berada di Malang, ya mengeluarkan di Malang gitu, di daerahnya sendiri. Kenapa demikian? Kenapa kok zakat tersebut ada di sebagian ulama yang mewajibkan zakat tersebut dikeluarkan di tempat daerah kita, biar memberikan kemaslahatan di daerah sekitar gitu. Kalau di daerah sekitar kita sudah masalah, baru memberikan kemaslahatan ke daerah yang lain. Ya, karena yang sangat ditekankan itu kita memberikan masalah ke daerah-daerah sekitar kita. Jadi misalnya ada yang membutuhkan di daerah kita, maka daerah itu yang mesti kita jaga, atau daerah tersebut yang harus kita salurkan zakatnya, mengeluarkan zakat di daerah itu. Itu penting, termasuk sedekah. Makanya termasuk sedekah itu salah satunya ya aqarib, kerabat-kerabat dekat itu berikan. Jangan kemudian kita memberikan sedekah kepada orang jauh lalu di daerah sekitar kita itu masih membutuhkan. Jangan. Bukan tidak boleh, tapi tidak diutamakan. Yang diutamakan itu memberikan sedekah atau zakat
kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan di daerah kita gitu. Ya, dia sedekah ke tempat luar, ke Malaysia, tapi di daerahnya sendiri masih banyak orang miskin. Itu tidak diutamakan. Maka cari dulu keluarganya yang membutuhkan, berikan sedekah, misalnya istrinya membutuhkan, anaknya membutuhkan. Ini dalam konteks sedekah ya, bukan asnaf, bukan orang yang berhak menerima zakat. Kalau zakat itu tidak diperbolehkan ya berzakat kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya. Misalnya berzakat kepada istri itu tidak diperbolehkan. Maka harus zakat kepada tetangga-tetangganya yang bukan tanggung jawab nafkahnya gitu. Karena biar memberikan kemaslahatan kepada orang-orang yang terdekat gitu, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabat-kerabat dekatnya gitu. Selepas itu semuanya sudah kaya, keluarganya sudah kaya, sahabat-sahabatnya sudah kaya, keluarga dekatnya sudah kaya, maka kita boleh menyalurkan sedekah kepada orang-orang yang jauh gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang salah atau pendapat yang saya uraikan tidak sesuai dengan yang teman-teman ketahui, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Saya bukan tipikal orang yang merasa paling benar, karena saya juga muta'allim, orang yang sedang proses belajar. Tapi apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, saya coba untuk amalkan, untuk diamalkan. Saya sampaikan kepada orang lain apa yang saya ketahui. Selepas ada kesalahan, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.